Jagoan Energi, apa kabar? Kembali lagi di podcast Energy Drink by Purnomo Yusgiantoro Center. Kali ini bersama saya Felicia Grace, peneliti di PYC. Dalam episode Energy Drink kali ini, kami akan mengajak para jagoan energi untuk mengenal Sustainability Report di sektor finansial untuk transisi energi. Sistem finansial global di beberapa dekade terakhir telah berkembang pesat dan saat ini telah bertransformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Sektor finansial memegang peranan penting dalam mendorong para pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan Peraturan Nomor 51-POJK.03-2017 yang mengatur bahwa setiap lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun dan melaporkan laporan berkelanjutan atau Sustainability Report. Peraturan ini diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2019 berdasarkan kompleksitas dan karakter masing-masing dari pelaku bisnis. Nah, dalam podcast kali ini, kita akan mendengar pentingnya Sustainability Report dalam sektor finansial dan bagaimana hubungannya terhadap percepatan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Stephen Gunawan sebagai narasumber hari ini. Bapak Stephen Gunawan saat ini menjabat sebagai Manager Sustainable Finance di CDP. Sebelumnya, Bapak Stephen juga sudah banyak pengalaman di sektor finance seperti di World Bank, Bank Indonesia, DBS Bank Indonesia, dan juga OJK. Dan Bapak Stephen sudah menempuh pendidikan dengan lulusan Bachelor of Arts in Economics di German Studies Minor dan juga Master of Arts in Applied Economics di The University of Michigan. Langsung saja kita undang Bapak Stephen. Selamat datang Pak Stephen. Bagaimana kabarnya nih Pak? Ya, pagi Mbak Grace. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih juga untuk PYC ya untuk mengundang saya hari ini. Ya, mungkin sebelum kita mulai saya bisa kasih sedikit perkenalan ya tentang CDP. Boleh silakan Pak. Ya, saya kira ini CDP kan kami sebenarnya untuk di region untuk di Asia Tenggara masih cukup baru. Jadi saya kira pemirsa ini banyak yang belum pernah dengar lah tentang CDP. Nah, mungkin sebenarnya CDP kami adalah non-profit ya yang bergerak di bidang lingkungan. Kan kami didirikan di tahun 2000 ya kan, dan sebenarnya core activity kami adalah environmental disclosure ya atau pengungkapan data terkait lingkungan ya kan. Nah, jadi kami mengumpulkan data lingkungan dari perusahaan-perusahaan dan pada intinya kami feed data ini kepada investor global ataupun kepada perusahaan-perusahaan purchasing company yang besar seperti Walmart, yang multinasional seperti itu. Ya kan? Jadi intinya kami fungsinya sebagai jembatan pengumpul data dari para perusahaan. Ya kan? Contohnya misalnya perusahaan tercatat, ya kan? Nah, data-data lingkungan ini nanti akan dikumpuli oleh kami melalui kuesioner kami. Dan ini nanti akan digunakan oleh misalnya investor besar di luar negeri, ya kan? Untuk misalnya mereka mau bikin produk, atau untuk inform their investment decision, ya kan, ada misalnya mereka mau bikin reksadana atau hal produk lainnya. Nah, dengan demikian sama juga ya kan, misalnya suatu purchasing company yang besar seperti Walmart, mereka butuh data dari supplier mereka yang tersebar di seluruh dunia, ya kan. Dan asal kami tahu pada tahun 2000 pada saat CDP didirikan, kami termasuk pionir gitu. Jadi belum ada standar-standar keberlanjutan yang ataupun belum ada regulasi-regulasi di setiap negara, ya kan. Jadi setiap supplier ini misalnya supplier Walmart, mereka mungkin tidak memiliki keharusan untuk membuat sustainability reporting atau disclosure kan. Adapun juga mungkin standarnya beda-beda. Nah, di mana CDP ada masuk adalah kita menyediakan kuesioner yang standar. Jadi supplier dari India atau Indonesia menyediakan data yang standardized. Karena di mana nanti ini kita bisa feed ke
ke Walmart untuk mereka bisa buat procurement decisions ya kan, mungkin mereka bisa lebih milih supplier yang lebih hijau ya kan, atau dan seterusnya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Grace. Saya balikan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Steven atas waktunya, dan juga terima kasih juga untuk CDP nih karena sudah menerima undangan kami untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ingin mendengar perspektif dari Bapak Steven untuk topik kita hari ini. Dan untuk mengawali pertanyaan pertama, kita ingin tahu nih Pak, sebetulnya apa yang dimaksud dengan sustainability report di sektor finansial? Ya, jadi begini ya, mungkin untuk kalau kita ngomong definisi sustainability report sendiri ya kan, kita mungkin karena saya juga ex OJK ya, kita harus mengacu, dan kita di Indonesia kita mengacu ke POJK 51 ya kan. Karena kalau saya baca dari POJK 51 ya kan, definisi laporan keberlanjutan ya kan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup ya kan, suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Nah, jadi secara hukum ya, secara ketentuan, nah ini adalah definisi yang harus perusahaan di Indonesia comply with ya, tentang laporan keberlanjutan ya kan. Nah, ini interesting side note ya. Jadi pada saat saya googling gitu, jadi ada namanya Google Ngram. Jadi Ngram ini dia tuh fungsinya fitur di Google di mana dia bisa mengasih lihat historical trend suatu term ya kan, di dalam media cetak ya kan. Nah, jadi saya sempat iseng-iseng googling. Jadi sustainability report ini, istilah ini ya kan, pertama kali muncul pada tahun 1993 ya kan. Nah, ini tepat setelah konferensi PBB di Rio Summit ya di tahun 92 ya kan. Jadi saya kira ini interesting historical footnote ya, di mana this term actually started emerging in periodicals, in printed materials since sejak Rio Summit ini ya, yang sebenarnya kalau kita tahu kan itu mencetuskan UNFCCC, yaitu perjanjian climate change yang terbesar di dunia ya kan, dan nanti itu juga melahirkan Kyoto Protocol dan juga Paris Agreement ya, yang kita semua tahu. Okay, so maybe I digress. Back to my point. Jadi saya sudah jelaskan tadi sesuai POJK definisinya apa, tapi mungkin saya kaitkan ke CDP ya. Kalau CDP ini kami secara platform, secara kuesioner, kami hanya bergerak di bagian environment ya gitu. Kalau kita ngomong ESG ya kan, ini terminologi yang udah sangat trending ya. Kan ada environmental social governance ya kan. Nah, saat ini CDP belum mencakup aspek-aspek sosial. Ya kan? Jadi kami hanya murni di environment. Nah, kalau kita ngomong sustainability secara luas, ya kan, itu tadi yang seperti definisi dari POJK, itu ada unsur sosialnya gitu kan. Nah, jadi tapi mungkin memang saat ini kami belum mencakup itu ya, meskipun kita semua tahu sebenarnya environmental and social is interconnected kan. Dan tapi saat ini kami memang purely atau mostly ya kan just covering the environmental aspect gitu kan. Dan untuk CDP sendiri ya kan, kami sebenarnya tidak bisa menggantikan sustainability report ya kan. Kalau kita ngomong sustainability report yang diwajibkan suatu regulator ya, karena itu itu beda dengan CDP disclosure gitu kan. Kalau CDP disclosure sebenarnya itu menggunakan kuesioner kami sendiri ya kan, menggunakan kuesioner, dan itu sebenarnya melengkapi juga sih, melengkapi karena data yang di dalam kuesioner kami yang diisi pasti banyak yang diambil juga dari laporan keberlanjutan suatu perusahaan gitu kan. Nah, jadi tadi balik ke pertanyaannya ya, sebenarnya kalau di sektor finansial sendiri ya kan, ini tidak ada perlakuan khusus gitu Mbak ya kan. Jadi kalau kita lihat POJK, mereka tidak membedakan secara sektoral gitu kan. Apakah sektoral finansial ada sustainability report sendiri, sektor sektor misal kelapa sawit ada silponya, enggak. Jadi ini memang sama ya, setahu saya dari POJK itu tidak ada sectoral differentiation ya kan. Nah, tapi kita tahu nih sebenarnya kan setiap industri ya kan titik beratnya itu beda-beda ya nggak sih. Jadi misalnya kalau kita ngomong industri kelapa sawit ya kan, atau timber atau coffee atau cattle ya kan. Nah, ini kan pasti impact yang besarnya di misalnya deforestation ya kan, ke hutan gitu kan ya kan, atau biodiversity. Nah, kalau kita ngomong industri seperti finansial ya kan, kita balik ke pertanyaan yang Mbak Grace ya.
Nah, titik beratnya untuk suatu bank ya kan sebenarnya adalah dari finance emissions ya kan. Jadi from that terminology what it means is that dari pinjaman yang diberikan ya kan kepada perusahaan-perusahaan lain ya kan. Jadi kita kalau misalnya contoh ini kita ngomong agak teknikal ya. Misalnya suatu bank menyalurkan pinjaman kepada perusahaan oil and gas ya kan atau perusahaan otomotif gitu. Nah, nanti emisi yang dari perusahaan oil and gas atau otomotif itu, nah itu bisa terhitung ya kan menjadi emisi skop 3-nya ya kan kategori 15 si bank ini ya kan atau yaitu investments ya atau lendingnya dia gitu. Nah, jadi mungkin ini agak melenceng sedikit ya, tapi mungkin saya menjelaskan bahwa setiap industri itu sebenarnya memang tidak ada sustainability report yang beda ya kan sesuai peraturan, tapi profil dampak lingkungannya itu beda-beda. Nah, mungkin sorry saya tambah sedikit lagi uniknya CDP ini kami menyediakan kuesioner yang berbeda untuk setiap sektor, Mbak. Ya kan? Karena kami mengetahui itu bahwa setiap sektor dampaknya beda. Jadi contohnya misalnya untuk perbankan kami ada namanya Financial Services Questionnaire, di mana bank atau manajer investasi harus menjawab mereka finance emission-nya berapa contohnya, atau lending mereka kepada carbon related assets yaitu perusahaan-perusahaan yang emisinya besar itu nominalnya berapa contohnya. Nah gitu sih. Jadi our questionnaires are tailored to the industry specific profile sih, itu begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Sustainability Report ini bisa berkontribusi untuk memudahkan pencapaian Sustainable Development Goals ya, terutama berkaitan dengan upaya transisi energi. Nah, jadi begini, mungkin kalau kita ngomong SDG ya, ada 17 SDG kan. Mungkin kalau yang paling berkaitan kan ini SDG nomor 7 ya, yaitu Affordable and Clean Energy. Mungkin ya, saya rasa. Nah, mungkin saya harus backtrack a little bit ya. Kita kalau ngomongin Sustainability Report, ya kan, ini sebenarnya kan seperti saya bilang ya, ini sesuatu terminologi yang cukup baru lah ya, baru di tahun 90 sekian. Nah, tapi counterpartnya ya kan, yang semua orang sudah tahu ya namanya apa? Financial report kan, atau annual report ya kan. Nah, financial reporting ini kan dilakukan oleh semua perusahaan yang tercatat lah ya, ini kewajiban ya kan. Dan standar yang diacu ya kan mostly adalah dari IFRS ya kan. Itu standar akuntansi yang standard setter secara global lah ya. Jadi semua negara mengacu termasuk dari Indonesia ya. Nah, dan kita harus mikir nih, sebenarnya fungsi dari financial reporting itu apa sih? Ya kan? Jadi fungsinya adalah supaya investor-investor tahu, ya kan, stakeholder tahu kondisi keuangan suatu perusahaan, ya kan? Karena mereka perlu informasi ini untuk invest, ya kan, untuk pilih ini buy atau sell, kayak gitu kan. Nah, jadi kita kalau nge-link balik ke sustainability reporting ya, kalau menurut jadi kalau CDP sendiri ya kan kami mengacu kepada standar yang namanya TCFD. Ya kan TCFD itu adalah Task Force for Climate Related Financial Disclosures ya kan. Ya, ini didirikan kalau nggak salah pada tahun 2015 ya, di mana atau 2007, di mana mereka melihat ya, jadi dari FSB yaitu Financial Stability Board, mereka melihat bahwa dari financial reporting perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini ada sesuatu yang kurang. Apa tuh yang kurang ya kan? Jadi perusahaan semua tidak mencakup risiko dari iklim ya kan di dalam financial reportingnya mereka, bahwa ada dampak dari iklim kepada kondisi keuangan mereka dan ini belum tercakup. Nah, maka dari itu mereka membuat standar namanya TCFD ya kan. Ini standar acuan di mana semua perusahaan wajib mengungkapkan ya kan beberapa pilar-pilar pilar ini untuk bisa menggambarkan kepada investor, ini dampak dari iklim kepada saya gitu. Ini ada risiko transisi, risiko physical risk ya kan yang dapat saya alami sebagai suatu perusahaan seperti itu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaannya ya kan, sebenarnya kalau kita lihat sustainability report atau sustainability disclosure ada dua fungsi ya kan. Nah, yang pertama adalah untuk investor yang seperti saya bilang tadi, investor dan stakeholder tahu nih kinerja lingkungan atau kinerja sustainability suatu perusahaan seperti apa. Ya kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya adalah untuk perusahaan itu sendiri dapat mengukur ya kan kinerja dia sendiri seperti apa. Karena kalau dia tidak melakukan ini, kemungkinan sih itu akan dilupakan gitu. Mereka tidak akan bother to actually look for the data kan.
Tapi karena mereka diharuskan misal dari regulator untuk membuat laporan ini, mereka jadi terpaksa nih, mungkin setengah terpaksa untuk menganalisa kinerja dalam perusahaannya sendiri gitu ya kan. Nah, untuk mengetahui apa dan memperbaikinya ke depannya gitu kan. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mbak Grace ya, sorry saya agak melenceng gitu lagi. Jadi untuk poin pertama tadi ya kan, apa di mana suatu disclosure ini membantu cara disclosure membantu transisi energi ya kan adalah dari redirecting the flow of capital ya kan, karena saya bilang tadi investor bisa mengakses data suatu perusahaan tercatat ya kan, contohnya, dan bisa melihat kinerjanya. Nah, bisa dan ada data-data seperti energi, seperti listrik, seperti emisi gitu kan. Nah, jadi karena investor bisa lihat data ini ya kan dari sustainability report atau sustainability disclosure, nah jadi suatu perusahaan ini jadi lebih terpacu untuk transisi ya kan, karena mereka tahu oh ini nanti kita kalau nggak memperbaiki mengurangi emisi nanti investor akan teriak gitu, contohnya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Untuk poin kedua, ya kan, di mana perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan sendiri, ya kan. Nah, jadi dengan mereka menyusun sustainability report atau mereka disclose kepada CDP, ya kan, mereka bisa lihat dan akses dampak terhadap lingkungan yang mereka gitu. Dan termasuk ya dari sisi transisi energi juga gitu kan. Nah, jadi mungkin sustainability report atau di CDP disclosure ini menjadi suatu alat kan, suatu alat ya kan. Tapi alat apa sih ya, jadi ini saya mau mengutip suatu kutipan ya dari Christiana Figueres. Jadi dia tuh dulu executive secretary di UNFCCC, petinggi di UNFCCC, dan dia bilang pada saat salah satu launching report CDP, dia bilang seperti ini: CDP is to the future of business what the X-ray was to the then future of medicine. Ya kan? Without it, we would never see inside the patient's health. Ya kan? Jadi kalau kita mikir, jadi intinya apa? Jadi CDP ya, platform disclosure kita ini ya memudahkan ya kan perusahaan untuk menganalisa internalnya dia seperti apa terhadap lingkungan, kan bukan terhadap medis secara medis ya. Jadi itu, jadi mungkin if I can take it a bit further ya, kalau suatu perusahaan sekedar menyusun suatu laporan keberlanjutan tanpa mengacu kepada standar apapun, kan mereka asal menyusun aja nih ya kan. Nah itu mungkin ibaratnya mereka beli X-ray machine yang KW gitu kan. Tapi kalau suatu perusahaan ini menggunakan CDP disclosure mechanism dengan disclose kepada CDP, artinya mereka beli alat X-ray ori ya kan, yang dari UK ya kan. Kenapa saya bilang ini? Karena CDP questionnaire kami itu align dengan TCFD ya kan, udah sejak tahun 2017-18. Jadi we are aligned ya kan to the foremost, to the most advanced disclosure standards globally gitu loh ya kan. Jadi if you disclose to us, you are actually learning from the best practices in disclosure standards. Jadi begitu sih. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira dalam sustainability report itu Pak, elemen-elemen apa saja yang penting untuk ada? Nah, jadi untuk ini mungkin karena CDP selama ini lainnya dengan TCFD, ya, saya akan mengacu kepada TCFD. Sebenarnya TCFD ini bisa diaplikasikan hanya ke climate ya. Kan itu kan Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Nah, itu sebenarnya belakangan ini ada standar baru namanya TNFD, yaitu Task Force for Nature Related Financial Disclosures ya, di mana climate itu buat iklim atau lebih ke emisi, nature itu lebih ke hutan dan air dan seterusnya gitu. Jadi tapi pilar yang dipakai oleh TNFD itu sebenarnya sama dengan TCFD gitu kan. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya menggunakan pilar-pilar dari TCFD aja kan. Mungkin untuk orang-orang yang udah biasa ngisi sustainability report atau udah paham, mungkin ini is not something new ya. Cuman jadi I'll just go over quickly. Jadi TCFD itu ada 4 pilar. Intinya ada governance, strategy, risk management, dan metrics and targets, ya kan. Nah, kalau kita ngomong governance, apa sih governance gitu kan? This is nothing new, ya kan, dari corporate governance has been there, for listed companies, ya kan, for in annual reporting has been there. Nah, jadi governance itu adalah apa? Jadi itu adalah fungsi dewan suatu organisasi ya dalam mengakses, memanage, memantau dampak organisasi tersebut ya kan terhadap dan dari lingkungan ya kan. Jadi ada dampak yang buruk nggak sih dari lingkungan, misalnya dari sisi transition risk, ada carbon tax dan lain-lain. Dan dampak dia sendiri terhadap lingkungan, apakah dia nebang pohon, apakah dia mencamarkan air, apakah dia melakukan emisi gitu ya. Nah, jadi
kunci dari governance ini adalah apakah dewan direksi ya kan dan komisaris sudah memberi perhatian yang cukup terhadap isu-isu lingkungan. Ya kan? Nah, jadi kalau saya bisa kasih satu contoh, ya kan, satu contoh data point yang kita kumpulkan di kuesioner kami, ya kan, kita akan menanyakan kepada perusahaan proses dan frekuensi para dewan dan komite-komite yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi terkait lingkungan dari manajemennya, misalnya dari bawahannya gitu. Jadi proses updating pada board ya tentang informasi lingkungan seperti itu. Nah, yang kedua, pilar kedua adalah strategi ya kan. Strategi adalah intinya bagaimana suatu permasalahan lingkungan ya kan dapat berdampak kepada bisnis dan strategi suatu perusahaan dari jangka pendek, menengah dan panjang ya kan. Jadi kalau kita ngomongin strategi, intinya kita harus forward looking intinya kan. Jadi kita lihat resiko dan peluang ya kan. Ini ada risk and opportunities. Jadi satu hal yang diungkapkan oleh perusahaan di questionnaire kami adalah risk and opportunities dari sisi misalnya climate ya kan, atau dari sisi forest ya kan. Misalnya yang saya bilang tadi, kalau kita ngomong transition risk, kalau suatu hari ada wacana untuk carbon tax ya kan, kalau kamu suatu perusahaan yang heavy yang heavy in carbon emission, then, itu kan menjadi suatu beban finansial buat perusahaan kamu misalnya gitu kan. Nah, jadi itu identifikasi risiko itu ya kan. Sama juga kalau peluang gitu kan. Peluang apa sih contohnya kan? Misalnya kalau suatu bank ya kan mereka memberikan pinjaman kepada renewable energy producers gitu kan. Nah, itu kan menjadi peluang. Kita lihat sekarang sangat trending kan renewable energy di Indonesia kan tenaga surya kan dan lain-lainnya, tenaga bayu, dan ini menjadi peluang untuk suatu bank ya kan, gimana dia bisa take advantage of this opportunity in providing a lending ya kan to these RE producers for example gitu. Nah, pilar ketiga dari risk management. Dari risk management, kalau tadi strategi lebih ke risikonya apa, peluangnya apa, kalau risk management ini adalah gimana cara suatu perusahaan memitigasi risiko ya kan. Jadi is the risk management process kan. Nah, jadi contoh hal-hal yang diungkapkan adalah misalnya jenis-jenis risiko yang dipertimbangkan dalam risk assessment-nya, ya kan, misalnya kalau terkait iklim, ya kan, kita bisa bilang emerging regulation, kita bisa bilang physical risk, ya kan, kita bisa bilang legal risk, ya kan, kalau itu ada tuntutan hukum dan lain-lain seperti itu. Nah, yang terakhirnya adalah sebenarnya metrics and targets. Ini adalah pilar terakhir ini mencakup semuanya sebenarnya. Jadi ini basically adalah indikator-indikator ya kan, kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengakses dan memanage risiko dari iklim contohnya ya kan. Jadi yang diungkapkan adalah yang paling gampang ya kalau buat climate change, kita ngomong emisi ya, skop 1, skop 2, skop 3, dan paling dititik beratkan buat sektor finansial ya kan, karena saya dari sektor finansial, itu adalah skop 3 kategori 15, yaitu investments-nya atau lending-nya ya kan. Jadi bukan dari skop 2 atau penggunaan listrik si bank ini ya, tapi lebih ke saluran pinjaman dia ke perusahaan-perusahaan yang heavy on emissions gitu misalnya gitu. Ya. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya nih Pak, kita ingin melihat situasi yang ada saat ini gitu. Kira-kira perkembangan yang saat ini terjadi nih Pak, sudah berapa banyak ya di pihak khususnya di sektor finansial di Indonesia yang sudah mengimplementasikan sustainability report? Ya, jadi tadi kan seperti Mbak Grace jelaskan di awal ya, OJK sudah menerbitkan POJK 51 ya kan. Jadi di dalam POJK 51 ada kewajiban untuk perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan ya istilahnya. Dan ini kan mencakup LJK, emiten, perusahaan publik ya. Jadi most of the companies di Indonesia. Nah, terus terang Mbak, saya belum pernah melakukan riset ya jumlah misalnya jumlah perusahaan atau jumlah bank yang sudah mengimplementasikan yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan ini. Cuman dari riset saya, bukan dari riset ya, dari yang saya lihat, mayoritas dari bank umum sih sebenarnya sudah menerbitkan laporan keberlanjutan, kan, mayoritas dari bank umum. Nah, cuman kalau nggak salah nih ya, kalau untuk perusahaan tercatat, perusahaan publik lainnya atau emiten, nah ini masih belum maksimal ya. Maksudnya, saya kira prosentasenya nggak sebanyak dari sisi bank umum ya, yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Ini lebih ke perkiraan saya. Jadi it's not hard research atau investigation atau penelitian gitu. Ya itu sih jawaban. Baik, selanjutnya nih Pak.
Kira-kira hambatan apa yang ditemui di lapangan ya, dalam implementasi sustainability report? Nah, jadi gini, mungkin saya harus digress lagi ya. Mungkin jadi fungsi saya di CDP ini adalah khusus untuk engagement ya, untuk engagement dengan bank-bank dan lembaga jasa keuangan agar mereka mau disclose kepada CDP ya kan, karena mereka diminta oleh investor global yang saya bilang tadi ya kan, untuk disclose datanya mereka. Nah, jadi maka dari itu saya sering ada perbincangan lah dengan perusahaan-perusahaan, dengan terutama dengan bank-bank ya. Sebenarnya untuk disclose ke CDP atau untuk menyusun laporan keberlanjutan, hambatannya dari mana sih ya kan, sulitnya di mana gitu. Dan secara unequivocally, secara hampir semuanya mereka bilang bahwa ada, yang pertama adalah dari capacity. Ini kalau yang dari penglihatan saya, capacity apa sih ini? Capacity dari sisi kuantitas ya dan kualitas SDM ya kan, karena misalnya untuk menyusun laporan ini ya kan, karyawan yang PIC-nya harus paham tentang isu-isu lingkungan, tentang RSPO, tentang sertifikasi, tentang emisi ya kan. Tapi seringkali mungkin kalau sebelum tren ESG ini mulai ya, bank-bank ini dan mungkin rata-rata semua perusahaan juga hanya melihat ini sebagai CSR gitu. Jadi ESG itu kalau orang bilang dulunya namanya CSR, kan sekarang jadi ESG. Jadi ini bukan sesuatu yang bukan focal point yang mereka tidak terlalu fokus terhadap ini gitu. Sehingga mungkin kapasitas SDM-nya juga kurang mumpuni gitu kan. Nah, jadi saya kira dari sisi quality of SDM, ini masih sangat kurang ya kan. Dan juga dari kuantitas ya. Kalau kuantitas apa sih ya maksud kuantitas? Jadi jumlah orang yang bisa SDM yang in charge untuk membuat laporan ini gitu. Jadi kita lihat banyak perusahaan-perusahaan menggunakan konsultan ya kan, karena mereka tidak ada keahlian, tidak ada orangnya untuk menyusun laporan atau merespon kepada CDP gitu. Kan jadi ini yang pertama. Nah, kalau yang kedua yang jelas adalah data ya kan, data. Jadi maksudnya apa nih data? Jadi misalnya yang in charge untuk bikin laporan keberlanjutannya ini di suatu departemen, misalnya departemen ESG. Nah, departemen ini harus mengumpulkan data-data dari setiap departemen yang bersangkutan, ya kan. Jadi misalnya nih dia misalnya suatu bank lah ya, dia mau disclose tentang jumlah emisi dari pinjamannya dia. Nah, dia harus nanya ke bagian portfolio dia gitu, ya kan. Ini gimana sih ya kan, atau dia mau tahu tentang sertifikasi RSPO ya kan, dari debitur ya. Nah, dia harus tanya ke tim portfolionya dia gitu kan, yang in charge handle klien-kliennya gitu. Ini yang mana sih udah tersertifikasi ya kan, ke depannya kita mau seperti apa. Nah, itu. Nah, data ini tuh yang seringkali perlu waktu ya untuk dikumpulkan gitu dari setiap departemen masing-masing gitu kan. Jadi ada cerita lucu juga ya, mungkin terkait ini. Jadi saya ada dengar ada suatu bank ya kan, di mana mereka lagi mengumpulkan em, apa eh, eh, kilometer dari kendaraan-kendaraan di cabang-cabangnya dia ya kan. Fungsinya apa sih? Jadi dia untuk menghitung emisi skop satunya kan. Jadi kendaraan dimilikinya tuh emisinya berapa, tapi kan itu dari aproksimasi, jadi mereka perlu tahu kilometernya dulu. Nah, jadi mereka misalnya minta ke pimpinan cabang gitu kan, misalnya di mana lah di daerah. Jadi pimpinan cabang ini bingung gitu, ini apa sih ya kan, why do you need me to tell you the kilometers of our the mileage of our vehicles kan. Jadi mereka bingung gitu ya. Itu jadi mungkin di pusatnya pun udah paham ya tentang ESG, tapi di daerah-daerah ya kan, di ini belum ada awareness-nya gitu. Mereka bingung ini maksudnya apa, dan seringkali nah ini jadi hambatan. Kenapa? Karena mereka nggak lihat signifikansi di balik itu. Jadi mereka tidak akan melaporkannya kepada pusat. Nah, itu sih. It's a funny side story. Nah, terus yang ketiga ya, menurut saya yang paling the last point that is most important, menjadi hambatan adalah governance ya kan. Karena kalau kita ngomong ESG ya kan, environmental social governance, menurut saya yang paling kunci ya sebenarnya adalah governance ya kan. Kenapa? Karena seringkali ini harus ada tone from the top ya, terutama di Indonesia ya kan, di mana harus ada perintah misalnya dari senior management, dari board ya, untuk penerapan misalnya ESG ini di dalam suatu organisasi gitu. Jadi kalau belum ada buy-in ya dari senior management, kan saya kira untuk anak-anak buahnya itu nggak akan bergerak lah kan, atau bergeraknya sangat lambat gitu. Jadi menurut saya governance ini sangat kunci sih, governance di suatu organisasi terkait iklim ya kan, atau terkait sustainability for example.
Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, kan tadi Bapak berkata bahwa kalau menurut POJK itu tidak ada apa ya, tidak ada perbedaan nih Ya, untuk betul. sektor-sektor, hanya mungkin bebannya aja ya, karena tiap industri kan menghasilkan emisi yang berbeda-beda Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, kita ingin tahu nih Pak, kira-kira selain sektor finansial, sektor apa saja yang juga wajib berkontribusi untuk membuat sustainability report? Ya, apa? Ya mungkin mungkin ini saya sudah jawab ya tadi seperti Mbaknya bilang ya. Jadi memang tidak ada perbedaan secara sektoral. Jadi sebenarnya Hmm. semua perusahaan di semua sektor ya kan, Hmm. sorry bukan semua perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang apa, yang di POJ satu itu, ya kan, Hmm. itu LJK, emiten, perusahaan publik, ya, mereka wajib menyusun Hmm. sustainability report ya kan, dan apa semua sektor gitu. Jadi nggak ada sektor tertentu yang harus, ada sektor yang tidak sebenarnya itu kan. Ah. Nah, tapi mungkin saya tadi udah jelaskan juga ya kalau secara kuesioner CDP sendiri ya kan, kami membedakan secara sektoral ya kan. Jadi kami ada membedakan kenapa? Karena tadi Mbak bilang setiap sektor dampaknya kan beda-beda gitu. Jadi kami bisa mengcapture data yang paling lengkap gitu. Ya kan misalnya kalau dengan kita membedakan kuesioner kami berdasarkan sektor ya kan. Jadi kalau kamu perusahaan misalnya steel atau cement atau oil and gas, you will get sector specific questions ya kan that are unique to your sector kan. Ya kan yang saya bilang tadi untuk sektor finansial, kamu akan ditanya pinjaman kamu atau pinjaman kamu ke carbon related assets itu berapa banyak? Carbon related assets apa sih? Jadi carbon related assets itu adalah perusahaan-perusahaan yang tinggi karbonnya, yang tinggi emisinya gitu seperti oil and gas. Nah, ini di capture oleh kuesioner kami gitu loh. Dan that's why saya juga bilang bahwa CDP kuesioner kami itu we are aligned with the global best practice ya. Jadi kami selalu terdepan dan kami yang paling komprehensif lah. Jadi mungkin kalau ada beberapa uh, ESG data collection companies yang lain di pasar, our questionnaire is the most comprehensive karena kami nanya paling banyak dan kami Hmm. yang paling terdepan lah untuk mengacu kepada standar-standar yang terbaik gitu. Ya itu sih. Ya, berarti ini CDP secara global ini sudah sangat besar sekali ya Pak ya, ini ke apa pengalamannya gitu. Dan jadi kita jadi pengen tahu nih Pak, kira-kira kondisi di negara lain itu bagaimana gitu ya terkait dengan sustainability report. Apa sih yang bisa kita pelajari khususnya agar implementasi sustainability report di Indonesia itu lebih maksimal lagi nih Pak, khususnya di sektor finansial. Halo, sorry tadi terputus ya Mbak Grace. Apa Oh udah ya, jelas? ya sudah jelas Pak. Gak Ya, apa-apa, sip. mungkin saya ulang lagi pertanyaannya kali ya Pak. Ya, Ya, tadi kami sudah mendengar dari Bapak penjelasan terkait dengan CDP, pengalaman itu luar biasa secara global nih Pak. Jadi kami ingin tahu juga nih, kira-kira ada pengalaman dari negara lain nggak ya Pak, yang bisa kita ambil menjadi pelajaran gitu, agar implementasi sustainability report, khususnya di sektor finansial itu bisa lebih maksimal lagi. nah jadi sebentar ya. Jadi gini, kebetulan di CDP itu kami ada tim yang khusus handle policy. Policy itu apa sih? Jadi untuk handle dari sisi regulator ya. Jadi engage dengan para regulator seperti OJK, seperti kementerian-kementerian. Dan ini kami ada tim ini di setiap negara ya. Jadi kebetulan saya kan bukan dari tim policy nih Mbak. Jadi mungkin wawasan saya tidak segitu luasnya terkait regulator di negara lain. Tapi saya bisa kasih mungkin sedikit gambaran ya ini dari my personal point of view juga mungkin. Sebenarnya kalau kita lihat ya sustainability reporting atau sustainability disclosures atau environmental disclosures ya kan. Sebenarnya saya bisa bikin 4 kategori ya kan. Jadi kategori pertama ya kan adalah ini terkait peraturan ya terkait peraturan sustainability disclosures ya kan. Kalau di Indonesia kan POJ 51. Nah, kita bisa membagi-bagikan negara menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama adalah negara yang ada minimal ya atau no disclosure regulations at all, ya kan. Jadi ini jadi belum ada peraturannya terkait sustainability reporting atau sustainability disclosure atau mungkin sangat-sangat minim gitu kan. Nah, yang masih kategori ini
ya di Asia Tenggara bisa dibilang yang negara CLMV ya kan. CLMV apa sih? Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam kan itu di kategori di grupin seperti itu. Nah, kalau saya lihat ini di negara-negara seperti ini di tempat ini belum ada regulasi yang yang matang lah ya, suruh speak lah ya. Nah, kategori kedua ya kan adalah kalau saya lihat ada disclosure regulation ya kan ada peraturan dari regulator tentang disclosures tentang reporting, namun belum align ke standar tertentu gitu. Jadi so it's just sustainability regulations ya kan. Jadi yang kalau saya lihat yang masuk ke grup ini ya kan bisa dibilang adalah Thailand, Philippines, Indonesia ya kan. Mungkin kalau kita lihat secara stage of economic development-nya juga mirip ya tiga negara ini. Jadi apa jadi intinya kalau di Indonesia mungkin POJK ya kan OJK sudah mewajibkan perusahaan untuk disclose on environmental and social, cuman sepertinya belum mengacu kepada standar tertentu gitu kan. Itu sih best practice tertentu contohnya. Nah, untuk kategori ketiga ya kan saya bisa bilang kategori ketiga adalah sustainability reporting misalnya regulations yang align kepada standar-standar yang best practice seperti TCFD atau mungkin kalau yang sekarang yang lagi ngehits banget ISSB ya. ISSB ini mungkin tadi saya belum menjelaskan, ISSB ini adalah badan yang didirikan oleh IFRS Foundation. Jadi IFRS Foundation ini yang saya bilang tadi mereka mereka bikin standar buat akuntansi keuangan untuk globally ya kan, standar akuntansi yang diterapkan secara global. Nah, belakangan ini mereka membuat ISSB. Nah, ISSB ini apa? International Sustainability Standards Board. Kan jadi ya dari namanya ini membuat standar-standar keberlanjutan. Nah, karena IFRS ini jangkauannya luas dan mereka diterapkan secara global, nah ini ISSB ini ke depannya akan menjadi apa? Saya kira akan menggantikan atau akan menggabungkan ya standar-standar yang udah ada terkait keberlanjutan saat ini gitu. Dan ke depannya most countries ya kan sepertinya akan mengacu kepada ISSB ini ya kan termasuk hopefully di Indonesia juga ya. Nah, jadi balik lagi ke saya tadi, ada beberapa negara nih yang udah di region kita ya, yang udah align dengan standar-standar internasional, ya kan. No surprises, contohnya misalnya Malaysia sama Singapura, ya kan. Jadi kalau asal kita tahu ya bursa Malaysia, mereka sudah require listed companies to disclose on climate-related disclosures that is aligned to TCFD, gitu kan. Jadi mereka juga mengacu kepada suatu standar. Nah, kalau Singapura, ya kan, saya baca di berita belakang ini mereka juga sudah mereka akan atau sudah ya menerapkan ISSB Aligned Climate Reporting ya kan untuk public companies termasuk large private companies ya kan. Jadi this is a bit amazing ya, maksudnya kita lihat kalau di global nih yang tercakup oleh regulasi kan baru perusahaan-perusahaan terbuka ya, perusahaan tercatat ya. Tapi Singapura udah take it one step further, di mana mereka akan minta private companies untuk juga bikin climate reporting ya contohnya ini. Jadi ya so these two countries will fall into the third category. And I think the fourth category would be standard setters ya atau leaders ya kan. Jadi yang benar-benar paling terdepan lah di global ya kan, ini adalah Eropa sama Inggris ya kan, EU dan UK. Nah, kalau Eropa tuh mereka ada namanya CSRD, yaitu Corporate Sustainability Reporting Directive ya kan, di mana perusahaan-perusahaan harus disclose sesuai dengan ESRS. So I'm throwing a lot of acronyms here, tapi you can just Google it. Tapi ESRS itu European Sustainability Reporting Standards kalau nggak salah ya. Dan ini setahu saya ini standar ini tuh yang paling yang paling komprehensif lah, yang paling terdepan, yang paling I wouldn't say the best, but to a lot of environmentalists they would think it's the best lah out there ya kan, ESRS ini. Dan yang kedua kalau UK, setahu saya mereka sudah menerapkan standar TCFD melalui beberapa regulasi-regulasi ya kan. Ada namanya company law ya kan untuk large UK companies, ada juga FCA regulations for the capital markets ya, dan juga ada mereka juga udah TCFD regulation yang TCFD line untuk pension funds di UK juga ya kan. Jadi ya mereka juga sangat terdepan lah dalam menerapkan standar TCFD ini. Itu sih. Nah, sekarang sorry saya suka melenceng. Jadi ini kita balik ke balik ke hal-hal yang dapat dipelajari Indonesia, khususnya sektor finansial. Nah, mungkin kalau ini saya balik kepada pertanyaan tadi ya terkait hambatan yang ditemui ya kan. Mungkin ini kan saling berkaitan. Tadi kan Mbak nanya hambatan apa sih yang ditemui dalam implementasi sustainability report. Ya kan. Tadi saya akan menjelaskan ada 3 kan, dari sisi capacity,
ya kan, dari sisi data, dari sisi governance, ya kan. Nah, jadi saya nggak akan pick a specific country, ya kan, untuk lihat apa sih yang bisa kita petik, ya, karena mereka saya bukan dari tim policy, ya. Tapi saya mungkin lebih ke apa ya, memberikan mungkin saran ya kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Apa yang perlu dilakukan sih supaya bisa disclose on sustainability, supaya bisa disclose ke CDP misalnya kan. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi capacity, ya kan, hambatan yang pertama tadi capacity, yang jelas sih perusahaan-perusahaan udah harus invest in their in their employees, ya kan, harus memberikan training, ya kan, terkait lingkungan, terkait emisi, terkait deforestation dan lain-lain itu. Jadi harus perusahaan harus invest in capacity building ya for their employees, ya kan. Nah, ini nggak hanya buat sektor finansial, ya kan, yang jelas semua sektor, semua perusahaan harus peduli tentang ESG atau tentang sustainability, dan you have to start investing in necessary trainings. Ya kan, if not, you're gonna be paying consultants absurd amount of money for the longest time kan. Jadi you need to start investing in your own employees, itu yang pertama. Nah, mungkin berkaitan dengan ini juga ya, dari CDP kami juga setiap tahun secara annual kita ada namanya capacity building webinars kan. Jadi itu tuh dibedakan untuk misalnya untuk sektor keuangan kita ada webinar sendiri, ya kan, karena profilnya ada unik, ya kan. Dan untuk sektor-sektor lain ya secara corporate secara luas kita juga ada webinar-webinar di mana kita mengajari mungkin yang pertama gimana cara mengisi questionnaire CDP, of course, ya kan, karena that's what we are doing. Dan yang kedua terkait sustainability topics lainnya gitu kan, misalnya tentang TNFD, TCFD, ya kan, tentang emissions accounting, ya kan. Nah ini jadi ini menjadi cakupan dari training juga, dan saya sangat sarankan untuk karyawan-karyawan di tim ESG perusahaan manapun untuk daftar dan pelajari dari webinar-webinar kami, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, sebenarnya hambatan terkait data, ya kan. Nah, jadi yang pertama, jadi tadi seringkali kalau kita bikin laporan keberlanjutan, datanya itu nggak cukup gitu kan. Nah, kalau yang data ini saya mau fokuskan khusus ke sektor finansial, ya kan. Nah, kenapa? Jadi kalau kita tadi mikirin yang saya jelaskan, suatu bank, ya kan, mereka butuh data lingkungan dari debiturnya mereka, kan. Mereka butuh data dari debitur mereka. Jadi karena yang saya bilang tadi, titik berat suatu lembaga jasa keuangan ada dari pinjamannya mereka. Nah, tapi debiturnya mereka adalah organisasi yang terpisah, ada kan badan yang separate organization, ya kan, di mana permintaan data itu pastinya akan lebih susah, ya kan, daripada mereka nanya ke dalam internal departemen mereka sendiri. Nah, karena mereka butuh data-data debitur, ya kan. Nah, CDP itu kami ada yang namanya Investor Signatory Program, ya kan, di mana bank atau lembaga jasa keuangan dapat mendaftar menjadi signatory kami untuk meminta data dari perusahaan-perusahaan yang tercatat gitu, ya kan, secara global. Nah, jadi dengan mereka mendaftar menjadi signatory, ya kan, yang pertama mereka bisa memberi signal, ya kan, kepada perusahaan-perusahaan, hey, kita butuh data kamu nih, ya kan, karena nanti perusahaan-perusahaan ini yang tercatat akan melihat nih, oh ada nama banknya nih di daftar signatory CDP yang meminta data mereka, ya kan. Jadi kan contohnya. Nah, jadi yang kedua ya bank-bank ini akan mendapat akses, ya kan, kepada data kepada respons questionnaire CDP dari perusahaan-perusahaan ini, yang mayoritas akan merupakan perusahaan dari portofolio mereka gitu loh. Nah, jadi saya sangat menyarankan ya untuk lembaga jasa keuangan, untuk manajer investasi, untuk bank, ya kan, di Indonesia dan dimanapun untuk mendaftar menjadi signatory CDP, ya kan. Because you'll be sending the right signal, ya kan, to the markets, ya kan, yang number one. Yang number two, you can get access to the responses, ya kan, of the disclosing companies, di mana kamu bisa lihat nih jumlah emisinya berapa, ya kan, limbahnya berapa, ya kan, dan emisinya berapa dan seterusnya seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi terkait governance, ya, hambatan terkait governance. Sebenarnya ini kalau tata kelola nih sesuatu area yang sangat luas ya. Cuman mungkin saya mau ambil satu data point ya, satu data yang kami kumpulkan di kuesioner kami. Ya, karena menurut saya sangat relevan buat meningkatkan governance terkait sustainability. Ya kan, yaitu tentang remunerasi atau insentif. Ya kan. Jadi ini kalau nggak salah juga tercakup oleh TCFD, ya kan. Di mana perusahaan harus mendisclose apakah mereka memberikan insentif lebih, ya kan, kepada dewan direksi contohnya, ya kan, dalam menerapkan hal yang terkait lingkungan, ya kan. Mungkin contoh kasarnya, ya kan,
suatu perusahaan ini mereka melink climate targets kepada remunerasi direksinya. Jadi misalnya nih perusahaan ini dapat mengurangi emisinya sekian persen, karena direksinya akan mendapatkan bonus, kan? Annual bonus. Jadi it's how you link the incentives, ya kan, to the climate targets. Nah ini menjadi apa? Ini suatu best practice juga ya, terkait governance. Nah, tadi tiga tadi secara mikro ya, Mbak ya. Jadi secara what can companies do ya kan to improve their sustainability disclosures or reporting. Nah, kita kalau balik nih kita tarik secara makro nih, secara negara lah, Indonesia apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, seperti saya bilang tadi, sekarang lagi ada namanya ISSB ya kan. ISSB ini mereka menyusun standar keberlanjutan. Ada dua ya. Yang pertama IFRS S1 yang mencakup General Disclosures, Sustainability Disclosures. Yang kedua IFRS S2 yaitu tentang Climate Disclosures. Nah, untuk CDP sendiri ya kan, kami akan align dengan ISSB yang S2 ini tentang climate disclosures ya kan. Karena seperti saya bilang, we are always trying to get ahead of the pack ya. We are trying to be the most advanced standards. Ya kan? Dan selain itu kami juga akan align dengan TNFD sih yang saya bilang Task Force on Nature Related Financial Disclosures untuk tahun 2024 ini. Nah, kenapa saya bilang ini? Kenapa? Karena ya intinya kita lihat nih seperti Singapura ya kan, seperti negara-negara di luar mereka sudah mulai menerapkan ISSB untuk di dalam regulasinya mereka. Nah, jadi saya kira untuk Indonesia sendiri ya kan ini juga harus menjadi sesuatu yang dipertimbangkan juga ya. Kita harus bisa menerapkan standar ISSB. Dan mungkin saya baru lihat juga ada berita baru beberapa hari yang lalu ya dari IAI yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia yang mereka menyusun standar untuk PSAK untuk standar akuntansi keuangan. Mereka belum lama ini mendirikan Dewan Standar Keberlanjutan dan Dewan Pembina Standar Keberlanjutan. Nah, sepertinya fungsinya ini untuk menyusun standar keberlanjutan di Indonesia untuk kedepannya. Jadi harapannya adalah ya ISSB ya kan akan dalam waktu dekat akan diterapkan di Indonesia juga melalui IAI. Ya, baik. Terima kasih nih Pak Steven. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Dan dari penjelasan Bapak tadi ada beberapa poin-poin yang bisa saya highlight. Yang pertama itu terkait dengan definisi sustainability report sendiri itu ya, apabila mengacu kepada POJK. Memang POJK ini tidak membedakan secara sektoral, namun tentu tiap profil industri ini punya dampak lingkungan yang berbeda-beda ya, gitu. Tapi untuk bank ini khususnya itu adalah finance emission-nya atau dari sisi pinjamannya begitu ya Pak. Kemudian bagaimana kita mengkaitkan sustainability report ini dengan SDG? Itu terutama tentunya sustainability report ini bisa membuat perusahaan itu jadi mengetahui kinerja perusahaannya dan juga kita bisa menampilkan kepada publik gitu ya bahwa kinerja perusahaannya secara lingkungan ini seperti apa, dan tentunya ini bisa mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan transisi energi. Kemudian terkait dengan elemen-elemen yang perlu ada dari sustainability report ini tentunya mengacu kepada standar tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Steven. Ada banyak standar ya, TCFD, terus TNFD gitu. Tapi dari standar tersebut ada 4 elemen khusus, yaitu governance, strategy, risk management, dan juga metrics and targets. Kemudian terkait dengan sustainability report ini juga sudah banyak bank-bank umum yang sudah melakukannya. Dan khususnya kalau kita meng-highlight hambatan ya yang terjadi di lapangan, itu yang pertama itu dari sisi capacity, khususnya kualitas dari SDM tersebut untuk membuat laporan. Kemudian juga dari data dan juga terkait governance gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat apa yang bisa dipelajari gitu dari negara-negara lain, tentunya kalau kita mendengar tadi penjelasan Pak Steven, banyak negara-negara yang sudah ada di tahap yang cukup baik gitu ya. Kalau kita lihat dari ASEAN itu sudah
berstandar itu Malaysia dan Singapura yang align dengan TCFD maupun ISSB. Kemudian juga standar paling tinggi tadi ada dari EU dan juga UK. Nah, untuk apa yang bisa dipelajari dari Indonesia itu sebetulnya yang pertama tentunya meningkatkan capacity building, kemudian juga mungkin bisa berpartner dengan CDP juga, karena tadi CDP punya banyak pengalaman, banyak kuesioner webinars juga ya Pak ya. Tadi karena CDP ini punya berbagai sektor gitu, dari sektor apapun itu bisa untuk disclose dan membuat sustainability report begitu. Nah, Jagoan Energi, demikian podcast kita kali ini. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Steven atas waktunya dan juga sharingnya yang sangat insightful dan daging sekali nih isinya. Thank you juga buat para Jagoan Energi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe sosial media kita. Kita punya Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, X, dan juga Facebook. Nah, tentunya supaya kalian nih nggak ketinggalan berita-berita dan juga pembahasan isu-isu sektor energi di Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan. Dengan demikian, saya Felicia undur diri and see you on the next Energy Drink Podcast. Bye-bye. Bye-bye.